Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan membahas ya untuk latihan 2. Saya ambil dari buku Intan Parwara. Kita masuk ke kelas 11B ya, matematika umum. Ya, yang punya bukunya merapat ya. Kita bahas halaman 11. Oke, langsung saja ya. 10 pegas diberi beban di bawahnya. Pertambahan panjang pegas ketika diberi beban sebagai berikut ya. Jadi ada 10 pegas. Nah, ini beban beratnya yang kita tambahkan ya, bermacam-macam beratnya. Ini adalah hasilnya, pertambahan pegasnya. Nah, maka dari itu nanti berat beban itu sebagai variabel bebas atau sebagai sumbu X-nya ya. Sedangkan ini bertambahnya panjang pegas itu adalah variabel terikat atau nanti sebagai sumbu Y. Nah, pertanyaannya, tentukan gambarkan diagram pencar data tersebut. Yang kedua itu adalah tentukan trennya. Tren itu ada yang berupa tidak berbentuk, linier ya, atau non-linier. Itu adalah macam-macam tren. Selanjutnya untuk poin C, bagaimana korelasinya? Kalau korelasi ada bisa diisi korelasi positif. Kalau positif itu seperti ini ya, dari kiri ke kanan itu naik, atau korelasi negatif dari kiri ke kanan itu turun, ini korelasi negatif, atau tidak berkolerasi, itu biasanya diagram pencarnya tidak berbentuk. Begitu ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas? Kita akan jawab satu persatu ya. Saya langsung saja ke poin A. Ya, saya akan gambar ya, ada lebih tepatnya nanti menggunakan streaming block ya, yang lebih bagus ya, Dek, sempurna. Nah, di sini saya akan buat garis untuk sumbu X-nya. Ini sumbu X ya, dan ini adalah sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah berat beban. Berat beban dalam bentuk kilogram. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah pertambahan panjang pegas. Adik nanti tulisnya di sini ya, pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas. Ya, nanti satuannya adalah meter. Ya, kita akan tulis ya angka-angkanya ya. Paling kecil adalah 0,06, paling besar itu adalah 0,29. Saya buat ya, nanti di sini adalah nanti saya buat sini adalah 0,05. Lalu ada 0,1. Di sini nanti 0,15. Di sini ada 0,2. Lalu di sini 0,25. Di sini ada 0,3. Kita berhenti di 0,3 aja ya, karena paling besar itu 0,29. Oke, saya buat satu aja ya. Di sini adalah 0,35. Selanjutnya paling kecil adalah 0,25, paling besar itu adalah 0,4. Ya, saya buat di sini ada 0,1, lalu ada 0,15, lalu ada 0,2, di sini ada 0,25, lalu ada 0,3, di sini ada 0,35, dan yang paling akhir itu adalah 0,4. Ya, tinggal kita hubungkan ya. 0,06 0,25, 0,06 sekitar sini ya, Dek. 0,25 tuh di sini. Ya. Nanti dia menggunakan streaming block ya. Selanjutnya 0,12 dengan 0,31, 0,12 dengan 0,31 di sini ya. Selanjutnya 0,19 tuh di sini. 0,37 tuh di sini ya. Oke, selanjutnya 0,25 0,42 0,42 oh 42 sekitar sini aja ya. Ya, seperti ini. 0,31 0,48 itu maka lebih tinggi ya, Dek. Ya, di sini 0,5. 0,48 sekitar sini ya, Dek. Ya, seperti ini. 0,06, 0,08, 0,06, 0,08.
0,12 ya, 0,016 tadi di sini ya Dek. 0,16 saya buat di sini mendekati 0,15. Selanjutnya 0,18 ya, 0,18,0,24 sekitar sini. Ini 0,18 ya Dek. Nah begini. Selanjutnya 0,23 dan 0,32 sini ya. Ya, di sini. Oke, 0,29,0,4. Ya. Kurang lebihnya tuh gambarnya seperti ini ya, Dik. Ya, kita fokus yang titik-titik saja, yang hanya titik potongnya ya, atau titik koordinatnya. Saya akan hapus titik-titiknya ya, biar lebih terlihat. Ya, inilah untuk jawaban poin A ya. Silakan Adi lengkapi dengan streaming block ya, yang streamingnya lebih kecil-kecil itu deh. Oke. Nah, sudah terlihat ya, ini ya polanya ya, pola trennya. Pola trennya itu membentuk garis linear ya, ini linear. Ya, ini. Oke, kita sudah peroleh ya, ini jawaban untuk poin A. Bentuknya seperti ini. Ya. Maka nanti membentuk, ya, inilah gambar diagram pencarinya untuk poin A. Kita langsung bahas ya untuk poin B. Ya, kita akan bahas ya untuk poin B ya, bagaimana tren pada gambar di atas atau diagram di atas. Ini adalah trennya tren linear ya, karena membentuk garis lurus seperti ini. Jawabannya membentuk tren linear. Untuk poin C, bagaimana korelasi antar pertambahan panjang pegas dengan berat beban. Ini karena dari kiri ke kanan itu naik ya, dari kiri ke kanan itu bertambah ya atau naik, maka ini dikatakan berkorelasi positif ya. Korelasinya adalah korelasi positif. Nah, selanjutnya untuk poin D, bagaimana pengaruh berat beban terhadap pertambahan pegas. Karena untuk korelasi positif itu cara membaca, semakin besar X maka semakin besar pula Y. Nah ya, maka saya bisa jawab di sini, semakin besar berat beban maka semakin bertambah panjang pegas. Paham ya? Begitu juga sebaliknya ya. Semakin kecil atau semakin ringan berat badan, maka semakin sedikit bertambahnya panjang. Oke ya, Dik ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Data tentang waktu yang dihabiskan oleh 10 orang dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan membaca buku ditunjukkan dalam tabel berikut ya. Ini adalah untuk 10 hari ya, untuk nama ABC sampai J. Waktu menggunakan media sosial, dan ini adalah waktu membaca buku. Ini sebagai variabel bebasnya ya, sebagai sumbu X. Sedangkan nanti waktu membaca ini adalah akibatnya. Jadi maksudnya tuh ini jatah anak ya, menggunakan media sosial akan berdampak pada waktu membaca ya. Oke, ini berarti sebagai sumbu Y, sebagai variabel terikat, dan ini sebagai variabel bebasnya. Oke, yang ditanya sama aja ya, ditanya gambarnya, bagaimana trennya, bagaimana korelasinya, dan cara membaca gambar. Langsung saja ya, saya akan coba untuk poin ke 2A. Ya, kita buat terlebih dahulu ya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Silakan nanti Adi menggunakan streaming ya. Oke,
Saya yakin kalian pasti bisa ini. Ini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X, di sini itu adalah waktu menggunakan media sosial. Waktu menggunakan media sosial dalam satuan jam ya. Sedangkan untuk sumbu Y itu adalah waktu membaca. Waktu membaca. Waktu membaca buku, satuannya itu juga jam. Oke, kita lihat ya, yang paling kecil adalah 5, yang paling besar itu adalah 8 ya. Dan untuk sumbu Y itu yang paling kecil adalah 1 ya Dek ya. Dan yang paling besar itu adalah 33 sorry. Oke, kita buat ya Dek ya. Ini ada 1, nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Lalu yang di sini yang paling kecil saya buat itu ini paling besar 3 ya Dek. Saya buat ini adalah 0,5 ya. Dari 0,5 saja. 0,5, 1, 1,5. Lalu di sini ada 2, lalu 2,5, dan di sini ada angka 3. Saya buat yang 5,2, 5,2 di sini Dek. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya 5,1,5, 1,5 di sini ya. Oke. Selanjutnya 6,2, 6,2 di sini ya Dek. Selanjutnya 4,3. 4,3 ini. Selanjutnya 7,2 ya. Di sini ya. Selanjutnya 6,1,5. 6,1,5 tuh di sini ya Dek. 7,1. Selanjutnya 8,1. Selanjutnya 4,2 ya. Di sini. Dan yang terakhir 5,25. 5,25. Di sini ya. Ya, inilah jawaban untuk poin A ya Dek ya. Ya, kita lanjut ya untuk ke poin B. Poin B, bagaimana tren data pada diagram tersebut? Tren itu adalah bisa linear, bisa non-linear ya. Oke, ini adalah datanya, trennya linear. Kita garis ya, kita garis lurus seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, membentuk tren linear. Jawabannya adalah linear. Selanjutnya untuk poin C, bagaimana korelasi antara waktu menggunakan media sosial dan membaca buku? Ini karena dari data kiri ke kanan itu datanya turun, maka korelasinya adalah korelasi negatif. Ya, kalau ada soal seperti ini, datanya dari kiri ke kanan itu turun, maka korelasinya negatif. Selanjutnya, bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap waktu membaca? Karena korelasi negatif, maka nanti jawabannya semakin besar nilai X, maka Y itu semakin kecil, ya, berbanding terbalik ya, atau bahasanya seperti, ya, bisa kita tuliskan ya, semakin banyak waktu menggunakan media sosial, maka semakin sedikit waktu untuk membaca buku. Ya, semakin banyak kita menggunakan waktu untuk menggunakan media sosial, maka waktu untuk membaca buku semakin sedikit. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita akan lanjut ke video makin privat selanjutnya. Assalamualaikum.